sun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin al muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin dan Tafsir Al-Jailani. Kitab Tanbihul Mukhtarin ini sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf supaya memahami batasan-batasan tentang ilmu tasawuf, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Dan juga kitab ini memberikan referensi, keteladanan para ulama-ulama salafus soleh yang kesalehannya itu sudah diakui oleh Allah dan diakui oleh dunia Islam. Artinya tokoh-tokoh besar yang mereka diakui keulamaannya, keilmuannya oleh para ulama-ulama di dunia Islam. Maka penting bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini dengan mengkaji kitab ini supaya kita ada pedoman, ada rujukan, ada petunjuk yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Sebab kalau kita hidup di zaman sekarang, boleh dikatakan zaman modern, tidak punya pegangan, tidak punya rujukan, apalagi tidak tersentuh sama sekali dengan pengajian-pengajian yang terkait dengan pengajian tasawuf. Itu hati semakin kering, kalau sudah kering semakin keras, kalau sudah keras lambat laun membatu. Maka dengan ngaji kitab ini supaya kita selalu diingatkan. Dalam minggu ini kita lalai, diingatkan lagi. Kita lalai, lupa, diingatkan lagi. Sehingga ada proses secara terus-menerus di dalam memperbaiki diri kita. Malam ini kita akan membahas pada halaman 66 qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid amin ya rabbal alamin. Wa kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini beliau Abdullah bin Mas'ud ini orang yang hidup pada zaman Nabi, artinya sahabat Nabi. Ini disebut asar, ucapan seorang sahabat, dan sahabat yang memiliki kesalehan.
Yaqulu berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, man aftan nas fil muskilati min ghairi tarabbusin wala ta'ammulin faqad aradu nafsahu li dukhulin nar. Ini kalimat ini ya sangat menyentuh bagi kita, karena kalimat ini ya bisa menjadikan warning, bisa menjadikan pengingat. Jangan sampai kita masuk dalam kriteria orang yang disebutkan dalam makalah ini. Artinya man barang siapa. Man itu artinya umum, isim mausul, laki-laki perempuan masuk di situ. Man. Barang siapa afta annasa, afta yang memberikan fatwa annasa pada manusia fil muskilati terkait dengan persoalan-persoalan yang muskil, persoalan-persoalan yang sulit, min ghairi tarabbusin tanpa harus menunggu, wala ta'amulin dan tanpa harus berpikir atau merenung, faqad ardo maka sungguh dia telah menampakkan siapa man nafsahu pada dirinya li dukhulin nar untuk masuk neraka. Jadi maksud dari makalah ini, barang siapa yang mudah memberikan fatwa atau pendapat terhadap persoalan-persoalan muskilat, ya, terutama terkait dengan persoalan agama. Terkait persoalan agama dia tidak memiliki keahlian dalam bidang agama. Gitu. Contoh misalkan latar belakang pendidikan, latar belakang keilmuan. Ini kan bisa dicek. Latar belakang keilmuan ya tidak pernah ngaji ilmu nahwu shorob dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Ini ilmu dasar. Kemudian belum pernah ya memiliki latar belakang mondok di mana, ngaji di mana, sekolah di mana gitu. Tapi kemudian orang ini dijadikan sebagai tempat untuk bertanya tentang persoalan agama gitu. Jadi dia tidak memiliki dasar keilmuan yang kokoh, kemudian dijadikan sebagai tempat bertanya. Kemudian apa yang terjadi? Karena tidak memiliki dasar keilmuan, akhirnya dia berpendapat menjawab semua masalah tanpa didasari dengan ilmu. Semua masalah dijawab tapi berdasarkan akalnya. Tidak berdasarkan ayat ini, tidak berdasarkan hadis ini, tidak berdasarkan makalah ini, tidak berdasarkan ini menurut madhab ini begini gitu. Langsung dijawab sendiri pakai kemampuannya sendiri, padahal basic keilmuannya itu lemah. Dan dia pede menjawab semua persoalan min ghairi tarabbusin, tanpa harus nunggu-nunggu dulu. Oh iya, saya soal ini enggak tahu, nanti akan saya tanyakan dulu pada ahlinya. Tidak mau gengsi dia. Semua dijawab. Dan juga min ghairi ta'amulin, tanpa harus oh iya nanti dulu ya saya tak cari referensinya, tak cari sumbernya, tidak. Jadi semua dijawab sekaligus tanpa memiliki
basic keilmuan dan jawabnya bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, alias ngarang, alias berpendapat sesuai dengan pendapatnya sendiri. Nah, kalau ketemu orang yang ciri-cirinya seperti ini sama saja dia akan menampilkan dirinya atau mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Karena termasuk wa aftu bi ghairi ilmin, termasuk dia berfatwa terkait persoalan agama tapi tidak memiliki dasar argumentasi yang bersumber pada dalil-dalil Al-Quran, hadis maupun ya kitab-kitab yang menjadi rujukan. Ini bahayanya kalau ya menjawab semua pertanyaan terkait persoalan agama tapi tidak memiliki basic keilmuan dan merasa pede gitu. Jadi ini anehnya, merasa pede. Kalau ditanya, loh kamu kan enggak Pak, lah saya kan laduni. Nah ini bahaya lagi. Dari zaman Nabi sampai sekarang ke persoalan agama ya harus didasari dengan ngaji, tertib dari nol, dari ilmu-ilmu yang paling rendah, kemudian berurutan sampai dia menguasai semua kajian-kajian keislaman. Maka kalau kita menemukan ciri-ciri orang yang seperti dalam makalah ini, ya itu tidak recommended untuk dijadikan sebagai tempat untuk bertanya. Jadi kita bisa cek, ya bisa kita profiling. Ini dulu ngajinya di mana, gurunya siapa, gitu. Dia keahlian apa. Ya, zaman sekarang gampang dilacak, dicari siapa dia itu. Nah, kok ini enggak recommended? Oh, ternyata ini dulu tukang begini, tapi kok ngomong persoalan agama. Nah, ini harus dihindari. Kalau kita ngikut ya orang-orang semacam ini, faqad arada nafsahu liduhulinar. Ini pentingnya ngaji, kita diingatkan, dielingke. Sewaktu-waktu nanti ada orang model-model begini, waspada. Jangan dijadikan sebagai pedoman atau rujukan. Dan itu sudah banyak zaman sekarang itu. Orang yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang baik, ya, kemudian dia bicara persoalan agama. Sehingga dalilnya enggak ngerti, argumentasinya enggak ngerti. Kemudian dia sudah menjadi tokoh atau ya, figur atau memiliki banyak follower. Maka seringkali kita melihat hal ini ya di TV-TV itu kan sering menampilkan penceramah, akan kelihatan kemampuan keilmuannya. Ada yang nulis Arab ya di TV, nulisnya enggak sesuai dengan kaidah. Akhirnya ketahuan, oh dia berarti tidak paham. Ada yang semua masalah dijawab tanpa harus ini, nunggu iya nanti saya cari referensinya, oh iya nanti saya cari dasarnya, tidak. Langsung dijawab sesuai dengan pendapatnya. Ternyata pendapat yang dia keluarkan bertentangan dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Wah, itu. Ada lagi yang baca Quran hadisnya berantakan, kemudian diundang sebagai penceramah menjelaskan soal ilmu agama itu. Nah, maka kita yang hidup pada zaman sekarang dengan makalah ini bisa menjadi warning. Oh hati-hati. Ya, artinya mencari guru dalam ilmu agama atau orang yang dijadikan sebagai rujukan ya harus diprofiling dulu siapa dia ngaji di mana, ngaji gurunya siapa. Nah, kenapa harus demikian? Supaya terhindar dari penyimpangan-penyimpangan itu. Ya, ini sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang.
Jangan mudah terpesona. Oh, lihat di YouTube begini. Oh, di profiling. Oh, ternyata dulu dia tukang begini, nggak ada latar belakang pesantrennya, apalagi keilmuan. Suruh baca Al-Quran, nggak berani, gitu. Karena nggak ngerti ilmu tajwidnya. Padahal ilmu tajwid ini ilmu yang paling standar ya bagi anak-anak kalau di kampung atau di pesantren itu. Kemudian selanjutnya ya wakana yakulu, wakana dan ada siapa Abdullah bin Mas'ud yakulu berkata. Ya, ini kan kalimat-kalimat ini sangat menyentuh ya, sangat menjadi oase bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Padahal kalimat ini ya hampir 14 abad lah, karena tokoh-tokoh ini tokoh di era sahabat sesudah meninggalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya man aftan nas, man barang siapa ya afta yang memberi fatwa, siapa man annasa manusia gitu. Fi kulli ma pada tiap sesuatu yas'alunahu mereka bertanya yahu kepada man fahuwa maka bermula man majnunun itu gila itu. Ini menarik lagi ini. Jadi barang siapa yang memberikan fatwa kepada manusia terhadap segala sesuatu yang ditanyakan. Jadi seolah-olah ini manusia paripurna, semua persoalan dijawab. Padahal setiap manusia ini punya keahlian, punya keterbatasan. Ya. Misalkan dia ahlinya dalam bidang ilmu fikih, ada juga orang yang ahlinya dalam bidang ilmu tasawuf, ada yang ahli dalam bidang usul fiqh, ada yang ahli dalam bidang tafsir, ada yang ahli dalam hadis gitu. Nah, ini ketika persoalan yang tidak dikuasai, dia akan mudah menyerahkan kepada ahlinya. Tidak kemudian dijawab sendiri tanpa memahami dasar argumentasi, dasar rujukan terhadap pendapat yang disampaikan. Maka orang yang seperti ini ya, hati-hati, bahwa majnun ya, dia ini termasuk orang gila. Kenapa disebut gila? Ya karena dia tidak berakal. Masa persoalan yang dia tidak kuasai ditanyakan semua dijawab. Nah, dari mana dasar argumentasinya? Oh, dia tuh kan dapat laduni. Ya, laduni bukan seperti itu. Kalau persoalan ilmu agama itu harus dasarkan laduni, nanti nggak ada orang mondok, nggak ada orang sekolah. Memang ada ilmu laduni itu ada, tapi langka. Dan laduni itu ya sifatnya ilmu pencerahan dalam aspek ketuhanan. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya teknis, sifatnya kasbi, ya ini harus dicari dan dipelajari. Gitu. Maka kalau misalkan dia nggak pernah belajar terus bisa membaca kitab kuning misalkan, nah ini bisa dicek itu apakah ini ngapalin atau memang tahu tarkib dari kata demi kata gitu. Maka kalau orang yang menguasai ilmunya akan teruji gitu ya. Jadi yang kedua ini juga penting, jangan sampai kita terpesona dengan orang yang bisa menjawab semua persoalan. Hati-hati. Ini bahwa majnun. Ini artinya dalam pengertian jangan terpesona dengan orang yang seperti itu, pasti ada titik lemahnya. Pasti dia ini sebenarnya memiliki keahlian tertentu. Tidak semua persoalan bisa dijawab. Gitu. Nah, bagi orang yang memiliki adab, tawadu, ya, itu akan lebih baik bersikap rendah hati. Oh ya maaf, saya bukan ahli dalam bidang ini. Silahkan tanya kepada syekh itu, kiai itu, atau ajengan itu. Beliau itu ahlinya. Nah ini lebih menunjukkan sikap tawadu, adab, tidak mau menyesatkan kepada orang lain.
Lebih baik kita sportif, kalau tidak menguasai ya sampaikan, kalau kita ngerti ya sampaikan sesuai dengan penguasaan dalil yang kita pahami. Kemudian selanjutnya, wakana dan ada siapa Al-Hasan Al-Bisri, ya, Hasan Al-Bisri ini juga seorang yang dikenal sufi, ya, yang pada zaman Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, dia sangat masyhur, ya, kesalehannya. Rahimahu, semoga merahmatinya siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi. Yaqulu, berkata siapa Hasan Al-Bisri, la takun mimman yasma'u ilmal ulama wa yajri fihi majrus sufaha. Ya. La takun, jangan jadi, ya, mimman termasuk orang yajma'u yang mengumpulkan siapa man ilmal ulama'i, ilmunya para ulama, wa yajri, dan dia berjalan fihi di dalamnya majrus sufaha, seperti perjalanan orang-orang yang bodoh. Ini Hasan Al-Bisri mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini termasuk orang yang berkumpul dengan ulama, ya, berkumpulnya dengan para alim, para ulama, orang-orang yang berilmu, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan ilmunya, tapi lebih menunjukkan ilmunya orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Nah, ini diingatkan jangan sampai seperti itu. Kalau kita berkumpul ulama, ya, dalam hal ini ya kita ikut ngaji, ya, ikut belajar. Nah, apa yang disampaikan sebisa mungkin diamalkan, supaya ilmu yang sudah dipahami ini membias menjadi amal. Ya, tidak ngaji terus amalnya tidak. Gitu. Jadi macet. Ngaji terus tapi amal tidak. Akhirnya macet. Ini yang disebut dia selalu ngaji dengan para ulama tapi tingkah lakunya seperti orang sufaha, orang bodoh. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Berarti maksud dari makalah ini, kalau kita ngaji dengan para ulama, apa yang disampaikan oleh ulama sedikit-sedikit diamalkan. Ya. Untuk mengamalkan secara utuh tidak mungkin, pasti bertahap. Ya. Tidak mungkin ngaji langsung bisa ngamalin semuanya, tidak. Pasti bertahap, pelan-pelan, ya, lambat laun, nanti bisa semakin bertambah ilmunya, bertambah amalnya. Ya, itu. Jadi ini yang perlu dihindari. Ini sebenarnya jeweran itu teguran. Ngaji terus, tapi amalnya nggak bertambah. Itu. Makanya kayak orang bodoh, kayak orang sufaha. Ngaji terus, sholat 5 waktunya kedadaran. Nah, ini gimana? Mau menuju Allah tapi perintah sholat 5 waktunya diabaikan. Itu. Ya, ini makalah-makalah ini ya sangat menyentuh, sangat menjadi pengingat kita, ya, supaya kita berhati-hati. Oh, kita punya ilmu, ya konsekuensinya ya diamalin. Gitu. Jangan ya istilahnya ilmunya bertambah tapi amalnya tidak bertambah. Itu. Waqad balaghna, dan telah sampai kepada kami anna Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Isa alaihi salatu wassalam, karena ada yaqul, berkata siapa Isa, ma aksyarul ulum walaysa kulluha binafi'in
wa ma aksyarul ulama wa laisa kullum bi rasyidin. Ini ya telah sampai itu kepada mu'alif yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani perkataan Nabi Isa alaihi salam. Apa perkataan Nabi Isa? Ya, Nabi Isa berkata, ma aksyarul ulum wa laisa kullun nafi. Jadi tidak semua atau tidak kebanyakan ilmu ya bukan berarti semuanya itu bermanfaat. Jadi tidak semua ilmu itu bermanfaat. Gitu. Dan juga tidak kebanyakan ulama itu semuanya birosid. Birosid itu dapat memberikan bimbingan, dapat memberikan petunjuk. Ya, artinya apa? Ya, banyak orang yang berilmu, ada yang ilmunya manfaat, ada yang tidak. Nah, kalau posisi kita pada posisi sebagai seorang yang belajar ilmu, di situ ada pilihan, ada orang yang berilmu, ilmunya manfaat, ada orang yang berilmu, ilmunya tidak, maka kita harus hati-hati supaya kita tidak termasuk orang yang berilmu tapi tidak manfaat. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Gitu. Jadi lebih baik ya idealnya kita berilmu ya tapi ilmunya manfaat. Manfaat itu manfaat buat diamalkan untuk dirinya sendiri ya. Jadi ilmunya diamalkan untuk dirinya sendiri itu enteng. Ya. Buat ibadah enteng, zikir enteng, berbuat kebaikan enteng. Kemudian ngaji santri juga enteng, menyampaikan ilmu ke orang lain juga enteng. Ini ciri-ciri termasuk bagian ilmu yang nafi. Karena ada juga orang yang berilmu untuk diamalin dirinya susah. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Ilmunya banyak. Tapi untuk diamalin dirinya susah. Bagaimana mungkin mau mengamalkan kepada orang lain? Ini. Dan ini apa yang disampaikan dalam makalah Nabi Isa itu nyata. Ya. Artinya banyak orang yang dulunya alumni pesantren ya itu ada yang ilmunya manfaat, dia walaupun ilmunya enggak banyak tapi dia diamalkan baik untuk dirinya, kemudian diamalkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan atau di mana dia berada, ilmunya itu selalu memberikan ya istilahnya pelita, ilmunya menjadikan istilahnya jalan terang itu. Nah, kemudian berikutnya, dan juga tidak semua ulama itu bisa membimbing. Itu artinya ada orang yang ilmunya ulama levelnya, tapi tidak bisa membimbing. Gitu. Ya, jadi makalah ini memberikan penjelasan kepada kita ya bahwa ada orang yang banyak berilmu tapi tidak semuanya ilmunya manfaat. Ada juga orang yang masuk kriteria dia ulama tapi ya tidak semuanya ulama itu bisa membimbing. Kadang dia ulama tapi ilmunya untuk dirinya sendiri karena nggak pernah diajarkan kepada umat, kepada orang lain. Gitu. Maka tidak termasuk birosidin. Jadi ini bisa menjadi pengingat. Oh iya, saya dulu santri, saya dulu ngaji sama kiai saya ini itu. Tapi setelah berjuang di tengah kota, ya luntur semua ilmunya, ikut arus kehidupan perkotaan. Nah ini namanya tadi laisa kulluha binafi.
Kalau santri yang dia istiqomah konsisten, ya dia akan berpegang, ya walaupun ilmunya tidak banyak, sedikit, tapi dia berusaha untuk diamalkan, walaupun untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Itu. Wa kana Ibrahim bin Utbah, ya rahimahullah yaqul atwalun nas nadhaman yaumal qiyamah. Ya, ini Ibrahim bin Utbah, siapa beliau? Ya, lam akif ala tarjamatin wa fih lau qala Ibnu Hajar fi Sirasil Mizan. Ya. Ibrahim bin Utbah itu ternyata akhu Sufyan, ya, saudaranya Sufyan. Itu. Apa makalah beliau? Atwalun nas nadaman. Jadi kesedihan manusia yang paling panjang pada hari kiamat nanti. Ini kesedihan yang paling panjang. Berarti kesedihan yang ya istilahnya tak terbatas, ya. Kesedihan yang terus menerus. Siapa yang kesedihan paling lama di hari kiamat itu? Alimun, yaitu orang yang alim, berilmu. Ya ta'adzumu, dia merasa agung, bi ilmihi, dengan ilmunya. Ya, ini menarik sekali ini. Jadi orang yang berilmu, dia merasa agung dengan ilmunya. Artinya orang yang berilmu merasa dirinya segala-galanya. Sehingga dia merasa tidak ada yang hebat selain saya, gitu. Ya ta'adzumu bi ilmihi. Tidak ada yang hebat selain saya, tidak ada yang alim selain saya. Nah, kemudian dampak setelah dia mengaku paling alim, paling agung, akhirnya menuntut penghormatan kepada makhluk. Kalau tidak dihormati, dia ngambek, ya. Kalau dihormati, dipuji, ya, dia berbesar, seneng, gitu. Ya. Orang-orang yang seperti ini ternyata nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, penyesalannya cukup panjang. Kenapa? Ya karena ternyata dengan keangkuhan, merasa paling alim, merasa paling berilmu, ternyata ini menjadi penyakit, menjadi masalah. Sehingga penyesalan cukup panjang. Ya Allah, kenapa dulu kok saya sombong dengan ilmu saya, merasa agung dengan ilmu saya, merasa segagalan dengan ilmu saya. Padahal hakikatnya yang punya ilmu, yang maha berilmu, ya Allah. Kita sebagai hamba ini hanya ketitipan ilmu. Nah, ketitipan ilmu saja itu tidak kita semua amalin. Hanya berapa persen yang kita amalin. Tapi dia sudah merasa ya ta'adzumu bi ilmihi, merasa hebat, merasa segala-galanya. Nah, orang-orang yang misalkan di zaman sekarang, orang yang ciri-cirinya seperti ini nanti pada hari kiamat akan merasakan penyesalan yang cukup panjang. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Maka lebih baik ya kita berilmu tapi tidak merasa punya ilmu. Jadi kita berilmu tapi tidak merasa punya ilmu karena hakikatnya yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu semua sumbernya dari Allah, ya bukan dari kita, sehingga
kita bisa bersikap tawadhu, ya selalu ya mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi tidak ada ilmu bagi kami kecuali Engkau berikan ya Allah. Ini sebagai sikap tawadhu bagi seorang yang berilmu. Ya. Ini kalau paham pesan ini kita mesti hati-hati. Tidak boleh bangga dengan ilmu, tidak boleh bangga dengan titel, tidak boleh dan ya bangga dengan istilahnya jabatan-jabatan atau titel-titel akademis ini. Wa kana Amirul Mukminin, dan ada siapa Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi salah satu Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata siapa Umar bin Khattab, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah min alimin man ya alimun bil lisan jahilun bil qalbi. Ya. Ini menarik lagi nih. Ini ucapan dari Umar bin Khattab, salah satu Amirul Mukminin. Ucapan dari Umar bin Khattab, beliau, ya level beliau Umar bin Khattab yang hidup sejaman dengan Nabi dan memiliki peranan besar ya dalam sejarah perang ya zaman Nabi, ternyata belum memiliki makalah yang menunjukkan kelembutan hati beliau, yaitu akhwafu ma akhafu, aku paling khawatir ya. Sesuatu yang paling aku takuti, aku khawatirkan ala hadhil ummah, pada umat ini ya. Ini ya berarti ini makalah ya sudah 14 abad lamanya. Tapi beliau menyampaikan seperti itu. Siapa? Yaitu man orang. Alimun bil lisan. Jadi menurut Sayyidina Umar, yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar yang terjadi pada umat, yaitu apabila ada orang yang berilmu, alimun, tapi alimnya sebatas bil lisan. Jadi artinya ya pintar ngomong tok gitu, alimun bil lisan. Tapi jahilun bil qalbi, ya jahilun bodoh bil qalbi, ya di dalam hatinya. Nah ini yang harus kita menjadi perhatian ya buat diri kita. Kita tidak melihat keluar diri ya, kita melihat ke dalam diri. Jangan sampai diri kita ini masuk menjadi bagian dalam ucapan makalah Umar bin Khattab ini, yaitu orang yang paling aku takuti yaitu orang yang alim tapi sebatas di lisan, tapi jahil bil qalbi. Ya ini fenomena ini ya dari zaman dulu berarti sudah ada. Ini zaman Sayyidina Umar berarti ya sudah ada. Orang yang alim bilisan ya artinya secara keilmuan syariat, fikih ya dia menguasai. Tapi jahilun bil qalbi, ilmu tentang hati, tentang jiwa, ilmu tentang penyakit-penyakit dalam diri ya tidak pernah dikaji sehingga dia termasuk bodoh. Itu zaman Sayyidina Umar itu ini sudah ada.
Nah, bagaimana dengan umat Islam pada abad sekarang ini? Nah, tentu kita dengan berpegang pada makalah Umar ini bisa untuk introspeksi ke dalam diri. Ya, oh iya, jangan sampai saya ini termasuk hanya alimun bilisan tapi jahilun bil qalbi. Oh iya, saya sih ya ilmu lumayan, ngomong sih bisa gitu. Cuma ternyata hati saya masih gelap gulita, belum memahami seluk-beluk jiwa, belum memahami seluk-beluk nafsu, belum memahami seluk-beluk hati gitu. Sehingga belum merasakan ilmu-ilmu batininya gitu. Nah, kalau kita dalam posisi ini berarti ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau toh di luar diri kita ada orang yang seperti ini, ya itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ternyata ada juga di lapangan itu. Nah, kita ngambil istifadah dari poin makalah ini. Ya, kalau bisa saya jangan begitu. Kalau posisi saya sekarang di sini, oh saya akan memperbaiki diri. Jadi ada upaya untuk memperbaiki, mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ya, jangan lantas ngerti makalah ini kemudian disampaikan ke orang seolah-olah di luar diri kita itu kayak begitu, kita lupa diri kita ya sebenarnya nggak jauh beda gitu. Lebih baik kita istifadah. Oh iya, ini mungkin buat introspeksi ke dalam diri. Jangan-jangan diri saya masih seperti ini. Itu lebih baik karena akan memiliki efek untuk terus memperbaiki diri kita baik secara lahir maupun batin. Terus makalah berikutnya Wakana Sufyan As-Tsauri, ya, ini juga para sahabat Nabi, ya. Radhiyallahu yaqulu, berkata siapa Sufyan As-Tsauri, ya, orang-orang yang masyhur kesolehannya, ya. Jadi tokoh-tokoh yang dikutip oleh Syekh Abdullah Basya'roni ini ya orang-orang yang sudah teruji kesalehannya. Yahtaful ilmu bil amal. Yahtafu itu menuntut, ya, apa al ilmu bil amal dengan amal. Jadi kalau kita itu sering ngaji, sering mendapatkan ilmu, nah, sesungguhnya ilmu ini tidak berhenti sebatas ilmu, tapi harus ada progres perubahan di dalam amal. Ya, contoh misalkan dulu sebelum mengaji, sholat 5 waktunya kalau bolong dibiarkan. Enggak ada usaha ikhtiar untuk qadha. Oh, setelah ngaji kemudian muncul kesikap hati-hatian. Terus setelah dia ngaji lagi, ya sholat fardunya disempurnakan dengan jamaah. Ditambah lagi sholat rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Setelah ngaji, ya dulu sebelum ngaji kalau sholat itu ya selalu didasari dengan pengen dilihat orang gitu ya. Saya pengen jamaah ya supaya orang tahu kalau saya ini ahli ibadah gitu. Jadi ada lintasan pengen dilihat oleh tetangga kiri kanan. Tapi setelah ngaji, setelah ngerti ilmunya, ya dia berjuang melawan lintasan-lintasan itu. Lintasan-lintasan yang digerakkan oleh setan atau iblis yang ada dalam diri kita yang berupa riak tadi, kita lawan. Oh tidak, saya sholat ya karena semata-mata Allah. Saya ibadah ya semata-mata karena Allah. Saya menolong ya semata-mata karena Allah. Saya ngaji semata-mata karena Allah. Nah ini sedikit-sedikit kita amalin. Ini yang nantinya akan membawa perubahan. Jadi yahtaful ilmu bil amal. Jadi, ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Fa in ajabahu, jika
direspon dengan baik. Ya cara meresponnya tadi, ya setelah dapat tambahan ilmu, ada progres, perbaikan kualitas lahir dan batin. Nah, ini akan merasakan efeknya, akan merasakan samrohnya, buahnya. Wa illa jika tidak, ya ngaji yang ngaji gitu kan, cuma nggak sampai diamalin gitu, irtahala, ya sudah. Kalau tidak diamalin, ya maka akan terpisah atau akan lari, ya sehingga ilmunya ya sebatas ilmu, tidak bisa turun kepada amal. Itu. Nah, disinilah kita pentingnya ngaji ilmu tasawuf dengan didasari kitab Tanbihul Mukhtarin ini, supaya setiap apa yang kita dengar, bagian dari ilmu, ada semangat untuk mengamalkan. Sebab kalau ilmu itu diamalkan, itu akan melahirkan ilmu baru. Gitu. Jadi al ilmu itu kalau diamalkan itu akan melahirkan ilmu baru. Nah, ilmu yang baru inilah yang nantinya ini yang sering disebut ya sebagai pencerahan-pencerahan ilahiyah, sebagai pencerahan-pencerahan rohani. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan ilmu dan sekaligus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa memperbaiki kualitas lahir batin kita untuk mencapai sebuah predikat yaitu sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.